Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Moon.Kingdom, Kastil Sastra dan Literasi. Hari ini kita akan membahas tentang proses membuat tulisan fiksi. Nah, salah satu contoh dari tulisan fiksi itu adalah novel, di mana novel merupakan cerita yang kebenarannya hanya berdasarkan pemikiran penulis atau imajinasi penulis. Nah, novel hari ini sangat banyak digandrungi oleh para remaja. Banyak orang yang sekarang memilih untuk menghabiskan waktu dengan membaca novel. Karena ketika kita membaca novel, maka otak kita akan berpikir membayangkan kejadian dalam novel tersebut. Nah, kalau kita ingin menjadi penulis novel, gimana sih caranya? Nah, di sini aku akan berbagi cara untuk membuat teks fiksi, yaitu salah satunya adalah novel. Nah, buat kalian yang ingin menulis novel, mungkin video kali ini bisa menjadi referensi. Selamat menonton. Nah, hal pertama yang kita lakukan dalam proses membuat teks fiksi adalah menentukan tema. Di mana tema ini, pilihlah tema yang paling kita kuasai. Jangan tema yang tidak kita kuasai. Boleh-boleh saja memilih tema yang keluar dari zona nyaman, tapi kita tetap harus menguasai tema tersebut agar cerita itu menjadi menyatu dengan diri kita, sehingga menulisnya pun menggunakan perasaan dan pemikiran yang total. Jadi pilihlah tema yang kita kuasai atau setidaknya kita sukai. Nah, ketika kita menyukai tema tersebut, kita akan bersemangat dalam menulisnya dan kita juga akan menyatu dalam cerita tersebut. Itu adalah poin pertama dalam membuat teks fiksi. Pilihlah tema yang dikuasai. Dan yang kedua, membuat teks fiksi prosesnya adalah membuat premis. Nah, apa itu premis? Premis adalah karakter ditambah tujuan ditambah hambatan. Nah, jadi sebelum membuat teks fiksi, kita harus membuat sebuah kalimat yang akan menjadi kunci kita dalam tulisan fiksi yang kita buat. Nah, kita membuat premis, yaitu karakter, tujuan, dan hambatan. Contohnya, perempuan yang sangat ingin menjadi model tetapi tidak percaya diri. Nah, di sini karakternya adalah seorang perempuan. Nah, tujuannya apa? Yang sangat ingin menjadi model. Hambatannya apa? Tetapi tidak percaya diri. Nah, jadi sebelum kita membuat sebuah tulisan fiksi atau novel, cerpen, kita harus membuat premisnya, karakter, tujuan, hambatan. Itu adalah proses yang kedua. Nah, proses yang ketiga adalah menyusun alur. Nah, alur ini terbagi 3, pengenalan, permasalahan, dan penyelesaian. Dalam pengenalan kita buat ada 2 peristiwa besar, di permasalahan kita buat 4 peristiwa besar, di penyelesaian kita buat 2 peristiwa besar. Nah, peristiwa besar ini apa? Jadi, peristiwa besar ini adalah peristiwa yang menandai pengenalannya, permasalahannya, ataupun penyelesaiannya. Nah, contohnya, misal di pengenalan, Andi dan Rena bertemu di kampus. Kemudian, peristiwa besar yang kedua di pengenalan, Andi dan Rena pulang bersama. Nah, di sini itu 2 peristiwa besarnya adalah pertemuan di kampus dan pulang bersama. Nah, dalam pertemuan di kampus buat rentetan peristiwa kecil. Contoh, Andi pergi ke perpustakaan, Rena melewati perpustakaan. Nah, kita berikan peristiwa-peristiwa kecil dalam peristiwa besarnya. Oke, begitu juga di permasalahan. Ada 4 peristiwa besar, masing-masing peristiwa besar memiliki peristiwa kecil. Begitupun dengan penyelesaian, ada 2 peristiwa besar yang masing-masing memiliki peristiwa kecil. Nah, kalau peristiwa besarnya, porsinya itu aku biasa buat 2-4-2. Nah, kemudian di peristiwa kecil, itu tergantung dari ceritanya. Nah, itu adalah menyusun alur. Nah, proses yang keempat adalah merevisi tulisan. Jadi, kalau cerita yang kita buat udah selesai, kita harus merevisi tulisan kita. Jadilah editor untuk cerita kita sendiri dulu. Nah, merevisi tulisan ini Perhatikan kesalahan penulisan dan tetap mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia.
Jadi bukan berarti harus baku yang benar-benar baku ya, tidak. Nah, mungkin kalian bisa menggunakan bahasa sehari-hari, boleh. Tapi tetap ikuti aturannya. Dimana kalau kita menggunakan bahasa daerah atau bahasa asing, gunakan penggunaan huruf miring. Nah, kemudian jangan ada lagi yang typo. Minimalisir typo. Bahkan kalau bisa tidak ada yang namanya typo. Typo itu adalah kurangnya huruf atau salah tulis. Misal mau buat memakan, jadinya memakai. Nah, di merevisi tulisan ini kita harus bisa melihat tulisan kita mana yang salah, sehingga bisa kita perbaiki. Tiponya, kemudian ejaannya, penulisan huruf kapital, kemudian penggunaan tanda baca, itu diperhatikan kembali setelah kita menulis cerita. Nah, proses yang kelima adalah menyuruh teman membacanya. Pertimbangkan saran yang diberikan terhadap tulisan kita. Nah, teman di sini bebas ya sebenarnya. Kalian boleh menyuruh adik kalian atau orang-orang terdekat kalian untuk membaca cerita kalian sebelum cerita kalian dibagikan ke umum, dibagikan ke khalayak ramai. Nah, coba suruh dulu teman kalian membacanya atau orang-orang terdekat kalian seperti saudara, adik, nah sepupu, coba disuruh baca, kemudian minta penilaian mereka. Nah, penilaian mereka akan kita pertimbangkan untuk tulisan kita. Jadi penilaiannya jangan diabaikan begitu aja, komentarnya jangan diabaikan begitu aja. Kalau memang komentarnya bagus, ya harus kita ikuti komentarnya. Tapi kalau memang komentar itu kalian merasa komentarnya nggak membangun, ya udah abaikan aja. Oke, nah jadi itu yang kelima, yaitu menyuruh teman membaca. Nah, kalau teman kalian sudah membaca cerita kalian, kemudian kalian sudah percaya diri dengan cerita kalian, maka jangan lupa bagikan cerita itu ke khalayak ramai. Publikasikan di berbagai platform, banyak, bisa Wattpad, Cabaca, Novelme, atau sosial media kalian. Nah, itu aja 5 proses membuat teks fiksi atau tulisan fiksi ala aku. Jadi aku biasa buat novel atau cerpen itu dengan 5 proses ini. Nah, kalau kalian punya cara yang lain, kalian boleh komen di bawah. Kira-kira kalian kalau nulis cerita fiksi, nulis tulisan fiksi, atau setidaknya kalau menulis lah. Nah, apa proses yang akan kalian lakukan? Apakah tim yang ya udah tulis aja, tim yang langsung nulis, atau tim yang punya persiapan menulis? Oke, komen di bawah kira-kira kalian gimana. Itu aja dari aku. Terima kasih, sampai jumpa di sharing session berikutnya. Assalamualaikum.